Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel saya Deddy Kusasi. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat semua ya. Baiklah, pada kali ini video saya kali ini kita akan membahas mengenai 3 jenis bahan material untuk membuat furniture. Itu jenis bahan dasarnya itu yang pertama ada plywood. Ini plywood teman-teman ya, atau multiplex. Kemudian ada HMR board nih. Kemudian ada juga PVC board. Nah, ini mungkin teman-teman yang menggeluti di bidang furniture mungkin tidak asing lagi dengan bahan ini. Kebanyakan masing-masing teman-teman juga pernah menggunakan bahan ini. Mungkin sudah tahu juga kelebihan dan kekurangan dari bahan-bahan ini ya teman-teman. Yang pertama kita bahas yaitu plywood atau multiplex. Ini teman-teman, ini dia sejenis lapisan kayu, tapi dia bukan serbuk ya teman-teman. Ini sangat rekomend juga untuk membuat furniture. Ini teman-teman, ini plywood namanya nih. Ini yang kita gunakan untuk membuat furniture. Bahan dasarnya ya teman-teman. Ini bahan dasarnya yang saya bahas ini 3 bahan dasar. Sebenarnya banyak lagi ya teman-teman bahan dasarnya, tapi yang sering kita jumpai di tempat-tempat furniture itu yang custom ya, khususnya ya ini teman-teman 3 bahan dasar ini ya. Yaitu yang pertama ini punya plywood, kemudian HMR board, kemudian PVC board ya, teman-teman. Ini plywood. Plywood ini yang jelas dari kayu ya teman-teman, cuman dia padat teman-teman, dia bukan serbuk. Ini sangat cocok untuk bahan dasar. Kebanyakan ya teman-teman di sana itu menggunakan ini. Ini juga banyak kita jumpai di toko-toko bangunan ataupun langsung dari pabrik ya. Pasti banyak ini teman-teman. Inilah bahan dasarnya. Ini sangat kuat teman-teman. Cuman ini kelemahannya dia ada bisa nggak tahan air dan juga rayap teman-teman. Tapi dibanding dengan serbuk ini lebih tahan teman-teman. Mungkin kalau serbuk itu bisa tahan 3-5 bulan. Kalau ini mungkin bisa tahan belasan tahun ya. Nih teman-teman. Cuman yang namanya kayu kalau kena air juga pasti ada batas limitnya ya teman-teman. Nah, ini plywood bahan dasarnya. Inilah yang kita gunakan. Kebanyakan pekerja mebel banyak menggunakan ini teman-teman. Ini kuat sekali ya teman-teman. Digunakan ke mebel macam-macam, furniture, lemari, kitchen set, suka ruangan, tempat TV, tempat tidur, semua furniture bisa digunakan bahan dasarnya ya ini ya teman-teman. Nih plywood banyak dijumpai di toko-toko material terdekat ya teman-teman. Nah ini dia nih. Kemudian yang kedua ada HMR board. Nah ini teman-teman. Kalau dulu sih sebenarnya ini mungkin belum ada ya. Ya sekarang ini sudah sering kita jumpai, banyak yang kita jumpai ini teman-teman. HMR board ini. Nih HMR board ini sekarang banyak kita jumpai ini teman-teman. Di toko-toko mungkin sekarang sudah banyak ya, tapi toko-toko material khusus furniture ya teman-teman. Tapi kalau toko material bangunan ada yang sudah masuk dan juga ada yang belum masuk nih teman-teman. Nih HMR ini konon katanya ini anti rayap dan tahan air ya teman-teman. Beda seperti plywood ini, dia ada batas limitnya pemakaiannya teman-teman. Cuman ini kalau info dari toko ini memang katanya tahan air dan juga tahan rayap katanya, api segala macam lah. Cuman ini bahan dasarnya ya sepertinya ini
semacam lapisan partikel serbuk juga ya, cuman dia dipadatkan sepertinya. Nih, konon dari toko sudah lepas uji coba untuk ketahanannya ya, makanya mungkin dipasarkan. Di pasar juga, di toko material furniture juga ini disediakan dengan ukuran bermacam-macam ya, seperti dengan plywood ini sama ukurannya, ada 3 mili, ada 4, ada 9, ada 12, 15, 18. Ini sama nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ini sebagai bahan pertimbangan yang mau, mungkin yang mau buat yang di rumahnya mungkin banyak rayap atau apa, air. Nah, ini bisa rekomend juga teman-teman. Oke. Untuk harga nanti kita bahas ya teman-teman. Ini bagus juga nih. Kemudian yang ketiga ada namanya PVC board. Ini teman-teman. Ini PVC board nih. PVC board ini yang namanya PVC, dia sejenis semacam bahannya seperti pipa ya. Kalau kita lihat di sini. Ini teman-teman, bahannya kalau kita lihat sejenis semacam pipa ya, pipa paralon. Mungkin teman-teman di sana banyak ya di rumah, kalau pernah melihat pipa ini sejenis pipa ini teman-teman. Ini bahannya beda seperti HMR ini. Ini sejenis pipa, ini juga paling ampuh, tahan air, tahan rayap. Ini sangat rekomend untuk membuat bahan dasarnya furniture ya, cuman finishingnya terserah teman-teman. Finishingnya bermacam-macam juga kan, seperti adanya APL, kemudian dicat, duko ya kan. Nah, ini bahan dasarnya, ini bagus teman-teman. Cuman dari segi ketahanannya sih kuat. Ini ketahanannya sih kuat, cuman dia kalau dari segi bobot beratnya ini agak ringan ya. Namanya sejenis paralon kan ringan teman-teman. Tuh. Di toko-toko material furniture juga tersedia ukurannya sama teman-teman, seperti ini plywood dan HMR board. Ini ada ukurannya 3 mili, 4 mili, ada ukurannya 9, ada ukurannya 12, 15, 18 ya kan. Ini banyak nih teman-teman. Ini bahan dasarnya. Finishingnya dari 3 bahan dasar ini bisa digunakan finishingnya untuk HPL, menggunakan HPL, cat duko. Oke. Dari segi harga bervariasi juga teman-teman. Ini dari segi harga ini sedikit lebih murah, ini sedang ya, dan ini lumayan ya, lumayan mahal ya teman-teman. Namanya juga ini apa ya, bagus, awet, tingkat ketahanannya tinggi, tahan air, rayap, dan bakar. Bukan nggak terbakar ya, tapi lebih ke tahan bakar ya. Maksudnya tahan bakar itu tetap dia terbakar, tapi tidak seperti plywood. Kalau plywood kan kita bakar dia langsung menyebar ya. Kalau ini tidak teman-teman. Mungkin next video saya akan melakukan pengujian tingkat ketahanan dari masing-masing ini ya teman-teman. Ini untuk informasi dari toko, ini kan sepertinya kuat gitu. Cuman dari segi pengujiannya secara langsung kan kita sebagai konsumen kan tidak tahu. Itu kan dari pabrik. Tapi yang namanya sudah lulus uji coba artinya sudah bagus ya teman-teman. Tuh. Dari ketiga bahan ini. Ini harganya yang lumayan agak tinggi, ini sedang, dan ini yang menengah, standar nih teman-teman. Harganya cocok bagi, tinggal teman-teman pilih mau menggunakan bahan apa ya, bahan dasarnya. Ini
yang saya sajikan pada video kali ini. Mungkin bagi yang teman-teman pemula mau buat, bisa cari di toko material. Kalau ini toko material bangunan ada, pasti ada. Cuman kalau ini sepertinya toko material khusus ya, khusus furniture, menjual aksesoris furniture, ini ada teman-teman ini. Oke, kemudian untuk bagi teman-teman yang mau pesan furniture, untuk bahan dasarnya mungkin bisa dengan melihat video ini mungkin bisa tahu ya bahan dasar yang digunakan itu apa, dan teman-teman juga bisa memilih. Jadi tergantung teman-teman saja mau pilih yang mana bahan dasarnya yang digunakan. Kemudian finishingnya seperti apa. Ini semua finishingnya bisa APL dan bisa spray cat duko ya. Cuman sebaiknya saran saya kalau untuk spray cat duko bagusnya ini teman-teman, dan yang ini. Karena kalau ini bidangnya kan nggak mulus ya teman-teman. Beda sama ini nih. Nah ini mulus. Kalau cat duko bidang yang kita spray kan tuh harus mulus. Nah ini harus kerjanya agak lumayan ribet lagi, karena ini kan nggak mulus, harus diamplas biar mulus, benar-benar mulus pori-porinya ini tuh, biar hasilnya bagus ya kan. Cuman kalau untuk HPL semua ini bisa masuk ya teman-teman, tergantung teman-teman maunya, customer kita maunya mau pakai yang mana bahannya, terus finishingnya apa. Nah inilah 3 bahan dasar yang sering kita jumpai di furniture ya teman-teman. Nanti teman-teman yang mau pesan bisa pilih bahannya, mau bahan plywood, mau bahan HMR board, dan ataupun PVC. Nih PVC board semua sudah saya jelaskan tingkat ketahanannya mana yang bagus. Ini semua bagus teman-teman, cuman ada batas limitnya kalau untuk ini ya. Kalau ini kita mungkin belum tahu ya, karena kita belum menguji langsung ya. Tapi kalau dari toko sih sudah bagus. Begitu juga ini. Oke, inilah video yang saya buat untuk bahan dasar. Sebenarnya ada bahan lapisan yang lain ya. Untuk next video nanti mungkin saya buatkan juga. Tapi bahan dasarnya ya ini bahan dasar ya. Bahan dasar yang digunakan, baik itu mau menggunakan sistem pekerjaannya menggunakan sistem rangka ataupun sistem padat ya teman-teman. Inilah bahannya yang kita gunakan. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang mau membuat furniture, bisa tahu ini bahan-bahan yang digunakan dan bisa menanyakan ke tukang atau ke pembuatnya langsung nanti mau menggunakan bahan apa, ataupun bisa searching juga di Google fungsi ataupun tingkat ketahanannya ya. Kalau dalam video saya ini secara langsung ya saya jelaskan, tapi bisa juga teman-teman searching di Google bahan-bahan dasar yang digunakan. Ini bahan dasarnya beda ya, seperti produk-produk yang bahan dasarnya serbuk ya. Kalau serbuk ya mungkin teman-teman sudah tahu semua tingkat ketahanannya sebatas mana. Ini juga kalau ini plywood triplek padat ya, multiplex ya, ini padat tuh. Oke teman-teman, sampai di situ dulu video saya kali ini mengenai bahan dasar untuk membuat furniture. Bahan pendukungnya nanti ada lagi teman-teman, baik itu APL, cat, ataupun melaminto plywoodnya ya, ataupun PVC ini ada bahan dasarnya dalam untuk lapisan ini nih, untuk yang warna. Next video nanti saya buatkan lagi untuk material finishingnya, jenis-jenisnya, HPL-nya ya. Kemudian kalau bisa juga disebut omega ya. Nih. Kemudian ada cat juga, apa saja yang digunakan untuk menjadikan sebuah furniture di suatu bidang-bidangnya. Misalnya dindingnya, bahan dasarnya udah jelas ini nih.
tapi finishingnya bermacam-macam teman-teman, tergantung teman-teman saja mau finishingnya apa. Oke, ini bahan bisa dicari di toko-toko terdekat material. Kalau jelas ini pasti banyak di toko-toko material, tapi kalau ini material bangunan ya, kalau ini sepertinya di toko material bangunan jarang ada ya, kecuali di toko material furniture ini juga nih. Oke teman-teman, sampai di situ dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada teman-teman semua ataupun customer yang mau pesan furniture, sekarang sudah tahu bahan-bahannya apa. Oke, sampai di situ dulu teman-teman, see you next time, bye. Ditunggu video saya selanjutnya. See you next video, bye.